Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memujinya dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah nikmat yang sangat banyak, tidak terhingga jumlahnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan nikmat-nikmat Allah tersebut. Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita untuk melihat sehingga melahirkan benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Allah, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan ayat-ayat yang lainnya. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada seekor onta, bagaimana penciptaannya, dan binatang-binatang yang lainnya? Kemudian apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana Allah mengangkat tinggi langit tersebut sebagai pelindung dunia? Dan ternyata langit-langit tersebut memiliki lapisan-lapisan yang melindungi planet bumi, yang dikaji oleh para ilmuwan, ilmu astronomi, ilmu dunia dan lainnya, yang sehingga menimbulkan bagaimana keimanan orang itu selalu kuat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, ayat itu Bapak Ibu secara bahasa artinya tanda. Jadi ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta ini, itu namanya ayat kauniyah. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah di dalam kitab sucinya yang diturunkan kepada utusannya, Rasulnya. Dan kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran, yang merupakan nikmat yang besar, mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Al-Quran Bapak Ibu, bagaimana Al-Quran senantiasa mengingatkan kepada kita, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman kepada kita. Al-Quran ketika memotivasi umat manusia, kita dimotivasi untuk surga, untuk sesuatu yang lebih jauh, lebih baik daripada sekedar kehidupan dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik untuk kalian daripada kehidupan permulaan ini, kehidupan dunia ini. Dan bagaimana Allah memperingatkan kita, wa anzartukum naran talazza, dan aku peringatkan kalian, kata Allah, naran talazza, api neraka yang menyala-nyala, yang sangat dahsyat. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang celaka.
alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, dan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu masyiatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ya, itu peringatan Allah dalam Al-Quran luar biasa. Dan kita semua ini sudah Allah tetapkan kemana kelak tempatnya. Apakah menjadi penduduk surga ataukah neraka gitu. Dan Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah mengamanahkan kepada beliau hanya memberitahukan beberapa orang dari kalangan para sahabatnya. Dan ini sebenarnya memberikan kepada kita rasa takut, Pak. Jangan-jangan kita menjadi penghuni neraka. Dalilnya adalah hadis sahih yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi dan ahli hadis yang lainnya. Hadis ini hadis panjang ya, dari Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, atadruna ma hadanil kitaban. Rasul suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma hadani al-kitaban. Tahukah kalian, wahai para sahabatku, apa dua buku yang ada di tanganku, kata Rasulullah. Faqala alladhi fi yadihi al-yumna. Kemudian Rasul menunjuk, mengatakan kepada kitab catatan, buku catatan yang berada pada tangan kanannya. Kemudian Rasul bersabda, haza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab, buku catatan dari Rabb, penguasa, pencipta alam semesta, dari Allah. Fihi asma'u ahlil jannah. Dalam buku sebagian tangan di bagian kanan ini, ya, fihi asma'u ahlil jannah, di dalamnya terdapat nama-nama penghuni surga seluruhnya. Wa asma'u abaihim, dan nama-nama ayah-ayah mereka. Wa qabailihim, sampai nama-nama suku mereka sudah lengkap. Thumma ujmila ala akhir, kemudian ditetapkan, ya, ujmila mana usbita, ditetapkan seluruh nama-nama penghuni surga itu sudah ada apa. Namun kita kan nggak tahu ya, apakah kita termasuk atau enggak. Namun kita berharap mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Kemudian Rasul melanjutkan, fala yuzadu fihim, tidak akan ditambah lagi namanya, sudah ditetapkan di buku sebelah kanan itu, enggak akan lagi ditambah. Wala yunqasu minhum abadan, dan tidak akan dikurangi dari mereka selama-lamanya. Thumma qala lilladzi fi shimali, kemudian Rasul berkata pada kitab yang berada di tangan kirinya. Lantas Rasul mengatakan, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah buku dari pencipta alam semesta Allah. Fihi asma'u ahli nar, di dalamnya terdapat nama-nama penghuni neraka. Wa asma'u abaihim wa qabailihim, dan nama-nama ayah-ayah mereka dan suku-suku mereka. Thumma ujmila ala akhirih, kemudian ditetapkan sampai penghuni neraka yang terakhir sudah lengkap. Fala yuzadu fihi wa la yunqas, tidak akan dikurangi, tidak akan ditambahi, ya, selama-lamanya. Lantas Rasul bersabda, saddidu wa qaribu, mari perbaiki amalan kalian, kembali kepada jalan yang lurus. Itu mana saddidu wa qaribu, mari dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali ahli jannah, karena penduduk surga maka akan diberikan akhir kehidupannya dengan amalan penduduk surga. Itulah husnul khatimah. Dia menutup usianya dengan melakukan amalan penduduk surga. Wa in amila ayya amalin, walaupun
dia telah melakukan pekerjaan amalan-amalan yang lainnya. Boleh jadi di awal-awal dia banyak berdosa, banyak berbuat maksiat, namun ternyata di penghujung hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga dan dia masuk surga. Kemudian Rasul mengatakan, wa inna sahiba an-nari, dan sesungguhnya penduduk neraka, yukhtamu lahu bi amali ahli nar, maka dia akan ditutup atau dimatikan dalam keadaan melakukan amalan penduduk neraka. Nauzubillahi min zalik. Wa in amila ayyi amalin, walaupun sebelumnya dia melakukan amalan yang luar biasa. Di awal-awal hidupnya mungkin luar biasa, dia orang soleh, banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak amalannya. Namun ternyata di akhir hayatnya, na'udzubillahi min zalik, dia melakukan amalan penduduk neraka. Para ulama ketika membaca hadis ini banyak yang menangis, Pak, karena ini luar biasa, semuanya sudah Allah tentukan rupanya. Jadi untuk apa kita beramal? Maka jawabannya, ya, Allah sudah tahu memang, ya, namun kita sebagai manusia kan nggak tahu. Makanya solusinya beramallah. Mudah-mudahan kita mati dengan amal soleh yang kita lakukan, tinggalkan maksiat dan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh. Di antara amal soleh apa? Belajar ilmu agama, ini amal soleh. Kita ingin mati sedang belajar ilmu agama atau sedang nonton film India, Pak? Tentu ingin mati sedang belajar ilmu agama. Para ulama mengatakan seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya, apa yang dia senangi, hobinya, Pak. Seorang itu meninggal di atas hobinya, Pak. Kalau hobinya nonton film India, dikhawatirkan mati sedang nonton. Na'udzubillah. Hobinya nonton dangdut-dangdutan, na'udzubillah min zalik. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada keimanan, cinta kepada amal saleh. Ya, kita semua harus banyak berdoa, karena dengan doa lah Allah mengabulkan nanti apa yang kita minta. Jangan doa kita hanya sekedar kehidupan dunia. Yang jomblo hanya sekedar, ya Allah dekatkan jodohku. Karena ternyata ada yang lebih baik daripada itu, ya, jodoh di akhirat ketika masuk surga. Kalau masuk surga pasti dapat jodoh, Pak. Sejelek-jelek orang di dunia ini kalau sudah masuk surga menjadi segala-galanya manusia. Karena di surga nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, gitu. Nggak ada yang tua juga, gitu. Semuanya ganteng, ya, semuanya tampan, gitu. Menjadi manusia yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan amal soleh. Mudah-mudahan hati kita Allah buat cinta kepada amal soleh dan benci kepada kemaksiatan. Itu yang penting, Pak. Karena luar biasa fitnah zaman sekarang ini, luar biasa. Ya, keluar rumah fitnah wanita, ya, fitnah harta, ya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan dari fitnah-fitnah yang sangat luar biasa yang menimpa hati-hati kita, yang menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kekuasaan juga, ya, sebelum mendapatkan jabatan rajin ibadahnya. Namun setelah Allah berikan cobaan berupa kekuasaan, ya, luar biasa. Kadang, ya, tidak kelihatan lagi di masjid, tidak kelihatan lagi di pengajian, Pak. Sudah sibuk katanya mengurus umat, ya. Padahal umat itu diurus dengan hubungannya dengan Allah. Semakin dia hebat hubungannya dengan Allah, Allah akan bantu dia mengurusi umat ini. Sebagaimana Rasulullah juga pemimpin. Selain Nabi, beliau adalah pemimpin kaum muslimin, pemegang kekuasaan tertinggi. Namun beliau dibantu oleh Allah karena kedekatan dan hubungan beliau yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab kita, kitab Mukhtasar, ya, ataupun ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita masih pada ayat yang ke-27,
dari surat Al-Baqarah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang makna janji Allah yang diingkari atau yang diputuskan oleh orang-orang fasik dari kalangan orang kafir dan orang munafik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan alias memutuskan perjanjian yang telah dia sepakati dengan Allah, yang telah dia buat dengan Allah. Ini ya sifat-sifat orang fasik dari kalangan orang kafir dan orang munafik. Yang sifat-sifat mereka ini Allah sebutkan supaya kita bisa mawas diri, Pak, supaya kita jangan melakukannya, gitu. Menjauhkan diri kita dari sifat-sifat kefasikan dan kemunafikan yang seperti ini, dan supaya kita tahu, wah ini musuh kita, ya Pak. Nah, ada juga orang Islam namun munafik. Dia Islam namun sebenarnya benci kepada Islam, ngakunya Islam. Karena di zaman Rasul sudah ada, Pak, pentolan kaum munafik. Siapa, Pak? Di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini kata Rasulullah, Rasul munafiqin, gitu. Kepalanya, gitu ya, pentolannya, pembesarnya orang munafik. Nah, jadi pada zaman Nabi itu sudah ada, sampai sekarang luar biasa ya. Cicit-cicitnya orang munafik ini luar biasa. Karena orang munafik ini sangat senang kalau Islam itu mundur, senang mereka. Islam tertuduh senang. Ya, Islam dituduh teroris, senang sekali orang munafik. Nah, ya, setiap keburukan pasti mereka sandarkan kepada Islam. Ya, mereka sangat benci kepada umat Islam, orang yang menjalankan agama Islam, karena visi dan misi mereka adalah mensukseskan tujuan iblis, gitu ya. Karena memang mereka kaki tangan iblis, Pak. Iblis yang berbentuk manusia, syaitan dari kalangan manusia. Itulah kaum munafik, kaum fasik, ya, kaum fasikin dan kaum zalimin, munafikin, kafirin seluruhnya. Ya, mereka itu saling ta'awun, kerjasama dalam menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya pembahasan kita pada pertemuan yang lalu di antara sifat orang-orang munafik tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, wa qala akharuna, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis yang semua Allah rahmati, Imam Ibnu Katsir, ya, karena perkataannya sudah diringkas oleh Imam Ahmad Syakir, ya. Wa qala akharuna bal uniya bi hadhihi al-ayati jami'u ahli al-kufri wasyirki wan nifaq. Ya. Bahkan ya, yang dimaksud telah berkata sebagai yang lainnya dari kalangan para ulama tentang makna kata janji yang diingkari oleh orang-orang munafik itu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah jami'u ahlil kufri, seluruh orang-orang kafir, gitu. Wasyirki wan nifaq, dan pelaku kesyirikan dan pelaku kemunafikan. Wa adu ila jami'ihim fi tauhidih bima wudi'a lahu min al-adillati ad-dalati ala rububiyyatihi. Dan di antara bentuk janji itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh mereka, yakni di dalam mentauhidkan Allah. Ini juga termasuk janji, ya, Pak. Janji kita kepada Allah adalah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka bagaimana bentuk seseorang tidak menunaikan janji ini ketika dia berbuat syirik kepada Allah? Makanya di sini beliau mengatakan, dan janjinya, yakni janjinya Allah kepada seluruh mereka, yaitu di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah letakkan kepada mereka, artinya yang telah Allah wajibkan atas mereka, minal adillati dalati ala rububiyyatihi, berupa dalil-dalil, ya, baik itu dari Al-Quran, hadis, kemudian dalil akal, gitu ya, dalil akli yang bersih, yang benar, gitu, yang menunjukkan akan keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Jadi Imam Ibnu Katsir juga menetapkannya,
bahwasanya di antara bentuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk apa? Rububiyahnya Allah. Ya, maka ini bukan karangan ya Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian kaum muslimin ya. Banyak di antara ulama yang menetapkan itu. Di antara juga adalah Imam Ibnu Katsir ya, seorang ahli tafsir yang andal, yang terkenal tafsirnya sampai sekarang. Ya, tidak ada satupun perguruan tinggi Islam yang tidak mengenal tafsir Ibnu Katsir ini. Sangat terkenal, sangat populer gitu. Dikaji di mana-mana. Kemudian kata beliau wa ahduhu ilaihim fi amrihi. Kemudian bentuk jadinya Allah pada mereka yang mereka ingkari janji tersebut, yang tidak mereka penuhi, yang tidak mereka tunaikan, adalah bentuknya adalah fi amri wa nahyi, adalah dalam bentuk perintah dan larangannya. Jadi perintah dan larangan Allah yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ini juga janji Allah kepada kita. Apa perintah Allah kepada kita? Tentu perintah yang pertama, rukun Islam yang pertama, mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini perintah tauhid. Wa qadha di sini maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan wa amara. Di antara, dan Allah telah memerintahkan alla ta'budu, supaya kalian tidaklah menyembah illa iyyahu, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Ini ya perintah untuk mengesahkan Allah dalam penyembahan, dalam peribadahan. Kemudian perintah Allah yang kedua terkait dengan hablum minan nas, terkait dengan hubungan kita sesama manusia. Maka berbuat baik kepada manusia yang pertama kali Allah perintahkan adalah wabil walidaini ihsana. Sebaik-baik apa orang dengan orang lain, kalau dengan orang tuanya durhaka, belum dikatakan orang yang bagus. Hablum minan nas. Karena hablum minan nas yang pertama kali Pak, itu adalah hubungan kita dengan ibu kita. Percuma ada orang yang baik dengan atasannya, pasti niatnya mau menjilat itu. Kalau sama orang tuanya dia durhaka, nggak ada. Ya, karena saya punya teman Pak, salah sedikit orang tuanya nggak diajak ngomong. Sudah berapa lama Pak Bapak nggak tegur sama orang tuanya? Alhamdulillah sudah setahun. Ya Allah, setahun ya. Padahal ya surga neraka tidak tergantung orang tua kita gitu. Orang tua kita salah wajar Pak. Ya, orang tua kita juga manusia kan gitu. Kan nggak ada orang tua yang maksum, nggak ada Rasul yang maksum ya. Maka kita sebagai seorang anak harus memaklumi ya, memberikan uzur kepada orang tua kita. Ada juga anak yang suka nyari kesalahan orang tua gitu. Ya, ini luar biasa ya. Nah memang ciri-ciri hari kiamat ya, banyak anak sekarang ini yang memperlakukan orang tuanya bagaikan budak. Ya Pak, ini Rasul mengatakan antari dan ammatu rabbataha. Di antara ciri hari kiamat itu adalah seorang budak akan melahirkan tuannya. Di antara tafsirnya ulama mengatakan banyak di antara anak-anak sekarang yang memperbudak orang tuanya. Dia bagaikan raja, ya Pak, dia bagaikan sayyid ya, hamba sahayanya orang tuanya. Ya, tidak dibelikan HP marah-marah ya. Sudah dibelikan HP telat orang tuanya mengisikan paket Pak, marah-marah pula gitu. Ada anak yang seperti itu ya. Maka beruntunglah kita dapat anak yang soleh Pak. Itu luar biasa ya. Kita diberikan anak yang mau belajar ilmu agama, diberikan anak yang mau sholat, luar biasa banyak sekali Pak. Menurut penelitian ya, ada teman yang meneliti itu ya, ya para dampak sholat bagi para remaja. Ada tesis S2 itu ya di UIN itu, jurusan PAI ya, pendidikan agama Islam itu kan ada tesis judulnya dampak sholat bagi akhlak remaja. Di mana penelitiannya? Rupanya dalam angketnya itu data itu banyak yang nggak sholat gitu. Bagaimana mau berdampak sholat ini? Anak remaja itu ya nggak mau sholat gitu.
Ya, hanya sekitar 20% gitu. Dari 100% anak remaja yang dia teliti itu ternyata yang sholat cuma 20%. Bagaimana sholat itu mau berdampak, ada pengaruh positifnya? Dia tidak sholat. Ya. Nah ini luar biasa. Jadi kalau kita punya anak soleha pada hari ini itu sudah karomah, gitu ya, sudah luar biasa. Karena begitu banyak remaja-remaja kita yang jauh dari agama. Tengok sekarang buktinya Pak. Ini calon-calon ahli surga semua yang datang secara usia, ya kan? Nah, ini membuktikan sekarang. Yang usia remaja yang hari sekarang Pak, coba Bapak presentasikan. Kira-kira berapa persen Pak? Ini sudah bukti nih Pak. Belum lagi kita sholat subuh Pak. Pas di dekat rumah sholat subuh, Masya Allah ya. Yang pemuda dihitung dari atas semua ya, yang hadir banyak. Iya, ini menunjukkan apa? Luar biasa pemuda kita hari ini jauh dari agama. Itu merupakan tantangan yang luar biasa. Orang-orang kafir sekarang hebat, luar biasa. Untuk menghancurkan Islam pertama kali Pak, pemudanya. Karena Islam itu akan kita wariskan kepada pemuda kita. Mereka lah yang akan meneruskan agama Islam ini. Maka pemuda diracuni. Salah satunya game online, luar biasa. Pemuda sekarang sibuk mengegame aja Pak. Macam-macam jenis game sekarang itu. Jadi kalau kita punya anak, tolong Pak dikontrol dan jangan dibiarkan lagi. Sibukkan anak kita dengan hafalan Al-Quran, ya. Masukkan ke pondok itu jauh lebih sama sekarang ya. Daripada dibiarkan. Luar biasa dunia sekarang. Belum lagi kenakalan remaja yang na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik ya. Sungguh memperhatikan. Maka orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya Pak, untuk agama. Ya, kalau untuk dunia itu gampang Pak ya. Namun dunia itu sementara. Hanya sampai kita mati saja. Kalau udah mati kita nggak ada manfaatnya lagi, kan seperti itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidaklah bermanfaat bagi hartanya idza taradda, apabila dia sudah binasa, apabila dia sudah mati, nggak ada manfaatnya lagi. Yang ada manfaatnya adalah harta ketika dia infakkan di jalan Allah dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Setiap detik Pak, orang tua kita yang sudah wafat sekarang itu selalu mengharapkan doa kita. Iya. Ada nggak anak saya mendoakan saya? Itu harapan mereka itu Pak. Ketika kita doakan Allahumma firli wali walidayya ya wali walidayya gitu ya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, itulah nanti yang bermanfaat bagi mereka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa ingat kepada itu Pak, kepada kehidupan yang pasti. Kalau dunia ini nggak pasti Pak, ya nggak ada yang pasti kalau dunia ini. Kalau mati itu pasti, akhirat itu pasti. Kalau dunia itu nggak pasti Pak. Ya contoh sekarang ada orang sekolah, ya apakah sudah pasti lulus? Ya enggak juga. Kalau belum lulus, apakah sudah pasti kuliah? Enggak juga. Kalau sudah kuliah, apakah pasti dapat kerja? Enggak. Betapa banyak orang tamat kuliah tapi nganggur. Ada tamat SMA tapi hebat, dia pekerjaan. Banyak juga seperti itu. Kan nggak ada yang pasti. Yang pasti itu ternyata mati itu pasti. Makanya Rasul senantiasa mengingatkan kita untuk ingat mati dan persiapkan untuk mati. Nggak hanya sekedar ingat ya, namun ada upaya untuk mempersiapkan bekal untuk mati. Di antara bekalnya untuk ilmu agama, mempelajari ilmu agama ini bekal untuk mati ini. Makanya sangat senang kita, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah taufik. Yang menggerakkan Bapak kesini bukan saya, Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa pengajian ini luar biasa. Yang mana di zaman sekarang dunia itu lebih mendominasi, maksiat di mana-mana. Namun masih ada orang yang mengingat Allah, mengingat akhirat, yang mengingat surga dan neraka. Ini luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu semua adalah nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib kita mensyukurinya. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Kita banyak orang tak sholat sehari ini. Bahkan di kampung-kampung lebih parah.
Iya, luar biasa. Di kampung itu yang ada sholat maghrib, subuh. Karena kemarin kami ke pedalaman itu ya, kadang zuhur orang sibuk kerja, ya kosong di situ. Ini luar biasa, men. Ya fitnah dunia pada hari ini. Kalau kita tidak menyibukkan untuk akhirat, dikhawatirkan kita juga hanyut dalam arus fitnah dunia tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mahtajat fi rusulihi minal mu'jizati allati la yaqdiru ahadun minan nasi ya ghayruhum an ya'tiya bimislihi ya. Yang mana larangan dan perintah Allah tersebut merupakan hujjah yang mana para rasul berhujjah dengannya, dan itu juga termasuk minal mu'jizat ya, bagian dari mu'jizat ya yang Allah berikan kepada para rasulnya, allati la yaqdiru ahadun minan nas ya, tidak ada satupun dari manusia yang mampu mendapatkan mukjizat tersebut kecuali para rasul saja. Ghairuhum, selain mereka nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa an ya'tiya bimislihi, mendatangkan yang semisal dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ingat Pak ya, kalau selain para nabi dan rasul memiliki sesuatu kesaktian, itu sihir Pak ya. Ya, karena memang kesaktian itu kalau misalnya sesuatu yang dikatakan sakti itu Pak, sesuatu yang keluar dari hukum sebab akibat. Sebab api, akibat orang kena api apa Pak? Ia terbakar gitu. Nah, namun ada sebagian para rasul, di antaranya Nabi Ibrahim, yang Allah berikan mukjizat dengan izin Allah tidak bisa dibakar oleh api. Kalau ada orang hari ini seperti itu, nah ya kan, Nabi nggak ada lagi, sudah Nabi terakhir sudah Allah wafatkan Rasulullah SAW, berarti itu tukang sihir. Maka kita jangan terperdaya, karena banyak orang sekarang Pak yang jatuh ke dalam kesyirikan karena ya terkesima melihat orang-orang yang dianggap ya wali hebat lah gitu ya, memiliki ilmu kesaktian lah. Itu bukanlah dalil orang itu benar. Kalau dalil apa alasan orang itu benar, dia berada di jalan yang benar karena dia memiliki suatu kelebihan, pasti Dajjal itu lebih dianggap benar. Padahal Dajjal besok di akhir zaman luar biasa, bisa menghidupkan orang yang dia matikan. Iya, bisa menguasai bumi ini selama 40 hari 40 malam. Cuma 2 kota saja yang tidak dikuasai oleh Dajjal, Makkah dan Madinah. Banyak pengikut Dajjal itu di akhir zaman ya. Ini dan bisa mendatangkan apa yang diinginkan pengikutnya. Kamu mau apa? Mau kaya, ya kan? Dari tangan Dajjal itu disebutkan dalam riwayat itu ya, bisa mengeluarkan apa yang diinginkan pengikutnya. Bisa dibikin emas, bisa didatangkan oleh Dajjal dengan keluar biasa dan kesaktiannya. Ternyata itu semua adalah tipu dayanya gitu Pak. Memang sengaja Allah berikan itu kekuasaan, kelebihan seperti itu untuk ya menguji orang-orang yang beriman gitu. Menunjukkan kepada kita Pak, tidak setiap orang yang kelihatannya sakti, kelihatannya hebat itu benar gitu. Bahkan jin ifrit saja disebutkan dalam Al-Quran kan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis ya, sebelum berdiri Raja Sulaiman dari tempat duduknya, dia sanggup dia kan memindahkan singgasana Ratu Balqis yang berada di Yaman gitu ya, di Ma'rib gitu. Sampai sekarang masih ada itu bekas-bekas kerajaan Ratu Balqis di negeri Sabah. Negeri Sabah itu sekarang tepatnya tempat saat kami belajar dulu ya, di provinsi Ma'rib di Yaman Utara. Yang masih ada itu dijadikan oleh orang pemerintah Yaman sebagai tempat rekreasi dia. Itu sanggup jin ifrit ya, dalam Al-Quran itu ya, dia memindahkan dari Yaman itu, dari Sabah itu kemana? Ke Palestina. Karena memang kerajaan Nabi Sulaiman di mana Pak? Di Al-Quds itu, di Masjidil Aqsa yang sekarang itu di Palestina. Ya, ini adalah yang ditunjukkan oleh Allah. Namun itu tidak menunjukkan jin ifrit benar gitu ya. Walaupun memiliki ya kesaktian ya,
kemampuan yang seperti itu, namun tidak menunjukkan dia di atas jalan yang lurus, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyahidatu lahum ala sidqihim qalu wa naqdihim dzalika tarkuhum al-iqrar bima tasbutu lahum ya sihhatu bil adillah wa takdzibuhum ya ar-rusul wal kutub. Kemudian bagaimana ya bentuk mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Allah. Nah, itu yang pertama kata beliau, tarkuhul iqrar bima tasbutu lahum sihhatuhu bil adillah. Mereka meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Yang mana sesuatu yang telah ditetapkan itu ya kan sudah ditetapkan bagi mereka dengan dalil-dalil yang sahih. Al-Quran itu yang paling sahih, mutawatir, tingkat yang paling sahih, mutawatir. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir oleh para sahabat, dari Rasulullah, para sahabat, dan kepada kita sampai sekarang. Jadi bagaimana bentuknya mereka tidak menunaikan perjanjian mereka dengan Allah, yaitu mereka ya meninggalkan atau tidak menetapkan apa yang telah ditetapkan dengan dalil yang sahih. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk mereka ya tidak menunaikan atau mengingkari janji mereka dengan Allah, wa takdzibuhumur rusul wal kutub, pendustaan mereka terhadap para rasul dan kitab-kitab Allah yang Allah utus kepada, yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka tidak beriman kepada rasul Allah. Bahkan sampai-sampai mereka tidak beriman kepada Rasul Allah yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Padahal kita sebagai orang Muslim, kita wajib mengimani setiap Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, namanya yang disebut oleh Rasulullah dan hadis yang sahih. Ya kan, kita wajib mengimaninya gitu Pak. Ma'ilhim annama atau bihaq. Sementara mereka mengilmuinya, mengetahuinya, apa yang datang kepada mereka adalah kebenaran. Mereka sudah tahu kebenaran, Pak. Namun mereka sombong, karena sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Itu yang mereka lakukan. Padahal orang-orang ahlul kitab mereka tahu, Pak. Mereka mengenal Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah itu adalah membawa agama yang benar, namun karena kesombongan yang ada pada hati mereka, kemudian sifat hasad mereka, dengki, iri terhadap Rasulullah. Karena biasanya nabi-nabi itu Allah utus melalui keturunan mereka, Bani Israel. Namun ternyata Rasul akhir zaman Allah utus melalui keturunan Nabi Ismail, yang dikenal dengan Bani Ismail. Sehingga orang Bani Israel ya, Yahudi itu ya mereka kena kesombongan dan hasad yang ada pada diri mereka, hasad dan Indian pusing itu kata Allah ya. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa huwal ahdul ladzi akhadahu alaihim hina akhrajahum min sulbi Adam. Kemudian juga ya di antara bentuk perjanjian tersebut adalah yang Allah sudah berikan perjanjian tersebut, ya Allah sudah ambil perjanjian tersebut dan mereka sudah sepakati ketika Allah mengeluarkan mereka dari tulang sulbi Nabi Adam gitu. Jadi tulang belakang yang mana dari situlah asal penciptaan Bani Adam, ya anak-anak keturunan Nabi Adam. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah kata Allah, ketika Allah mengambil perjanjian ya kan dari keturunan Nabi Adam, yang mana keturunan Nabi Adam ini min zuhurihim dzurriyyatahum, berkembang ya kan dari tulang belakang mereka, keturunan mereka. Artinya Allah SWT ciptakan mereka dari keturunan Nabi Adam, dari Nabi Adam keturunan dan keturunannya lagi. Kemudian Allah mempersaksikan atau mengambil persaksian kepada mereka
Bagaimana perjanjian yang Allah persaksikan mereka tersebut adalah pengakuan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan bagi mereka. Allah mengatakan alastu birabbikum, ya ini di alam roh nih Pak ya. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka para roh ini menjawab qalu bala. Mereka menjawab benar, kami percaya, syahidna, dan kami ya mempersaksikannya, gitu ya. Nah, ini yang terkadang tidak ditunaikan perjanjian ini. Nah, ini diantara makna mereka tidak menunaikan perjanjian, antara perjanjian ini Pak ya. Perjanjian bahwasanya mereka ya sudah mengaku tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu Allah sebagai penciptanya, tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya gitu. Akan tapi masih banyak di antara mereka yang hanya sekedar tahu, Pak. Kalau ditanya Allah itu Tuhanmu enggak? Iya. Mereka akan mengatakan iya. Akan tetapi hanya sekedar di mulut saja. Kalau seandainya dia jujur, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka tidak mungkin dia durhaka kepada Allah. Allah suruh dia sholat, dia nggak sholat, ya. Ini kan cuma di mulut saja itu ya pengakuan itu. Ya, di KTP-nya dia Islam, ya, ternyata hanya Islam KTP, tidak dibuktikan dengan perbuatannya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kata beliau, wa naqdun dzalika, dan bentuk mereka tidak menunaikan perjanjian tersebut, tarkuhumul wafa'a bihi, mereka tidak menunaikan janji tersebut. Ya, janji seperti bentuk perjanjian-perjanjian yang sudah kita sebutkan tafsirnya tadi. Ya Pak ya, larangan, perintah, tauhid, itu semua adalah janji Allah. Dan termasuk juga pengakuan akan ketuhanan Allah di alam roh. Allah sudah tanya roh tersebut. Jadi bagaimana bentuk mereka mengingkari, tidak menunaikan perjanjian tersebut? Kata beliau, tarkuhumul wafa'a bihi, mereka meninggalkan menunaikan perjanjian tersebut gitu. Kemudian kata beliau, haka hadil aqwala Ibnu Jarir fi tafsirihi, dan Imam Ibnu Jarir menghikayatkan, ya, menyampaikan pendapat-pendapat ulama ini dalam tafsirnya tentang makna kata janji yang tidak ditunaikan alias diingkari oleh orang-orang ya fasik, orang-orang kafir yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 27 tadi. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Jadi apa makna ahdun? Al-ahdu dalam ayat itu, itulah yang kita bacakan tadi, yang kita jelaskan tadi, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ini. Masuk waktu Bang? Iya. Karena sudah masuk waktu, insyaallah kita lanjutkan sifat orang fasik yang kedua, yaitu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Apa yang mereka putuskan? Itu akan kita bacakan tafsirnya pada sesudah sholat isya nanti insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sidang jemaah Isya rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang-orang fasik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 27 sebelumnya adalah Allah melanjutkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan
dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Jadi mereka memutuskan yang Allah suruh sambung, yang Allah suruh erat, itu diputuskan oleh mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qila, dikatakan tentang tafsir dari ayat ini, al-muradu bihi silatul arhami wal qurabati. Yang dimaksud dengan ayat ini, yang mana orang-orang fasik memutuskan apa yang Allah suruh untuk disambung adalah memutuskan silatul arham. Arham jamak rahim. Jadi mereka itu ya suka memutuskan tali silaturrahim. Tali silaturrahim itu adalah tali kekerabatan. Makanya di sini beliau mengatakan wal qurba, dan tali kekerabatan. Seperti anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya, termasuk juga orang tua memutuskan hubungan dengan anaknya, adik memutuskan hubungan dengan kakaknya, kakak dengan adiknya, dan seterusnya. Yang mereka masih diikat dengan nasab, dengan keturunan. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang yang suka memutuskan tali silaturahim, Rasulullah mengancamnya dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatal qati', kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang suka memutuskan tali hubungan, tali kekerabatan. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Tapi dia sangat jahat sama kita, dia zalim. Kalau orang berbuat jahat, jangan kita balik ya membalas dengan kejahatan. Kita senyumin aja Pak, kan gitu. Ada bahasa sekarang, senyumin aja, kan gitu. Iya, dia nggak mau menegur kita, kita yang menegurnya. Yang penting kita tidak memutuskan tadi silaturahim. Karena ada juga sebagian manusia seperti itu. Kita sudah berbuat baik, nggak dianggap. Kita melihat ke dia putar mukanya, dia buang wajahnya. Ada juga, ya baik. Jangan kita ambil pusing gitu. Yang penting kita berbuat baik kepada karena Allah. Ya baik, karena memang kita sama umat Islam itu nggak boleh saling membenci Pak. Ini Rasul yang melarang. Hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, wala tabaghadu, jangan saling benci, wala tajassasu, jangan saling mencari kesalahan, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Kalau orang sudah saling benci, pasti saling membelakangi pun. Nampak wajah yang dibencinya langsung masuk rumah, ya. Mau keluar rumah nih, nampak orang yang dibenci langsung masuk lagi, ya. Ya, nampak wajahnya langsung dibalikkan punggungnya, dia belakangi, dilarang oleh Nabi. Kemudian Nabi mengakhiri hadisnya dengan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena memang umat Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah dalam surah Al-Hujurat ini, ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi nggak boleh kita saling memutuskan persahabatan, itu nggak boleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fassarahu Qatadah, sebagaimana ini ditafsirkan oleh Imam Qatadah. Jadi Imam Qatadah ini adalah salah seorang imamnya tabi'in, murid para sahabat, muridnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan lain-lain radhiyallahu anhum ajma'in. Kaqaulihi ta'ala, jadi ayat ini persis ya dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Allah berfirman, fa'al asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu
tuqatti'u arhamakum. Ini syahidnya, wa tuqatti'u arhamakum. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang berpaling dari agama Allah itu. Allah mengatakan, fahal apakah, maka apakah asaitu, apakah kalian itu akan gitu ya, akan Allah palingkan ya, in tawallaitu, kalau kalian berpaling. Dalam tafsir yang lainnya, kalau kalian berpaling ini maksudnya kalau kalian berpaling dari Al-Quran, dari perintah Allah, dari perintah Rasulullah gitu. Jadi kalau seandainya kalian berpaling dari perintah Allah, maka kata Allah, antusidu fil ardi, maka dikhawatirkan kalian akan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Kemudian wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan saling gitu, memutuskan hubungan rahim di antara kalian. Jadi mengapa orang itu mau memutuskan hubungan satu rahim? Salah satunya adalah in tawallaitu, jikalau kalian berpaling dari Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mempererat tali persaudaraan ya. Yang orang ini tidak, dia ngotot, dia mau memperturutkan nafsu amarahnya. Karena itu akibat nafsu amarah gitu, ya, terlampau marah sama orang. Makanya Rasul memberikan wasiat. Ada seorang pemuda dan hadis Sahih Muslim ya Rasulullah awsani. 3 kali pemuda ini nanya, Pak, ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah awsani, ya Rasulullah awsani. Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Wahai Rasulullah, beri aku wasiat, beri aku wasiat. Nabi mengatakan, la taqul farad dan mirar. Ya, Nabi ulang beberapa kali. 3 kali dia minta wasiat, dijawab dengan la taqul, la taqul, la taqul. Jangan kau pemarah. Dikit-dikit marah kan itu maksudnya. Ya banyak orang nengok marah. Ada juga orang itu saya pernah bilang, kita lihat nanya apa dia, dia marah kan? Ya nggak sempat ucap salam gitu Pak. Ada juga orang sensitif gitu, ditengok dia marah, padahal kawan yang bersama kalau tidak jadi wajah sudah marah gitu Pak. Inilah diri yang diberi, nggak boleh kita pemarah, karena memang orang yang dikatakan kuat kata Rasul itu Pak, bukan orang yang hebat bergulat. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu kata Rasul bukan yang hebat bela diri itu, enggak itu aja. Namun yang kuat itu adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Indahnya agama Islam, sunnah Nabi itu indah sekali. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah kenal agama, sudah sholat, ya, janganlah pemarah intinya. Jangan dikit-dikit amarah. Orang mengelasur juga di belakang pingin Rasulullah dan cowoknya kan. Ya. Orang ngelasur dikit, kita mau langsung 3 kali kencang banget. Ini, ya masya Allah, ini luar biasa ya. Ujian kesabaran, sabar untuk tidak marah kalau di jalan raya ini. Kemudian kata beliau, warajjahu Ibnu Jarir. Inilah ya yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir, bahwasanya yang dimaksud dengan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusab, mereka itu memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, maka pendapat yang dirajihkan Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir adalah mereka memutuskan tali silaturahmi. Berarti sifat orang fasik itu ternyata suka memutuskan tali silaturahim, ya. Karena orang yang suka memutuskan hubungan itu Pak, orang egois biasanya Pak. Iya, yang tahunya orang apa yang salah. Dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya, sehingga timbul rasa ego gitu ya. Iya, yang tahunya yang apa orang itu salah, sehingga apa Pak? Tidak mau menerima kesalahan orang lain. Nah itu, maka dalam Islam ya, dengan kita mempelajari sunnah, kita berusaha untuk meredam ya, mengurangi sifat-sifat yang seperti itu. Memang
manusia itu terkadang ada secara penciptaan watak karakter lahirnya ada memang seperti itu. Ya Pak ya, pemarah memang ada Pak. Ada memang orang itu dilahirkan dalam keadaan memang penyabar. Namun orang yang asli karakternya pemarah bisa dia sabar, itu tentu lebih besar pahalanya gitu. Karena usahanya untuk sabar lebih berat daripada memang orang itu sudah penyabar aslinya gitu. Nah, makanya Rasul itu mengatakan akhlak manusia itu ada sifat jibillah, ada yang sifatnya kasbah, ya iktisab, ya ada sifat atau akhlak manusia itu yang memang dari lahir gitu Pak, yang sudah bagus, sudah penyabar, ya kan. Ada pula orang itu yang sifatnya itu karakternya, akhlaknya dia usahakan karena memang karakter aslinya mungkin pemarah, ya mungkin buruk. Namun ketika dia sudah kenal agama, dia berusaha untuk yang mengubah sifatnya tersebut, karena sifat itu bisa dirubah, ya sifat bisa dirubah. Kata pepatah Minang, ya bantu ya tidak bisa dirubah gitu. Tapi kalau karakter sifat itu bisa, ya walaupun sekarang sudah canggih, ya ternyata bentuk juga bisa dioperasi, ya operasi plastik. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wakilah, dan dikatakan ini makna yang kedua dari memutuskan itu. Mereka memutuskan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan untuk disambut. Wakilah al-muradu a'ammu min dzalik. Yang dimaksud dengan ayat itu, memutuskan itu lebih umum dari sekedar memutuskan hubungan satu rahim. Fa kullu ma amrullah biwaslihi, dan maka setiap yang Allah perintahkan untuk disambut, wa fi'lihi untuk dikerjakan dia disambut, qata'uhu wa tarakuhu kemudian mereka putus, mereka tinggalkan, maka ini masuk ke dalam memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apapun yang Allah suruh disambung dalam Al-Quran, menyambung hubungan pertemanan itu juga, ya pertemanan, ya itu juga Allah suruh, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena Allah mengatakan karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Berarti Allah menyuruh kita untuk menyambung tali ukhuwah, tali pertemanan kalau bahasa kita. Namun teman yang lebih spesifik lagi, teman yang dibangun di atas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam. Jadi kenapa Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum? Kenapa Allah mengatakan itu? Ya karena Allah ingin kita itu jangan bermusuh-musuhan, kita itu saudara kan gitu. Gak ada gunanya bermusuh-musuhan gitu. Karena akan melemahkan, ya kekuatan kita umat Islam gitu. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata beliau, ya kan, yang dimaksud dengan ayat ini lebih umum. Setiap yang Allah perintahkan untuk disambung, kemudian mereka putuskan, mereka tinggalkan, ini termasuk dengan ini masuk ke dalam bagian atau masuk dalam makna wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalli, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Kemudian wa qala Muqatil bin Hayyan, dan berkata Imam Muqatil bin Hayyan juga ahli tafsir, ya, fi qoulihi ta'ala, ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala ulaika humul khasirun, ini yang penggalan ujung terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 27 itu, kalau mereka melakukan sifat-sifat tersebut yang disebutkan di atas sebelumnya, mereka adalah termasuk orang-orang yang khasirun, yang merugi, qala fil akhirah. Beliau berkata kelak mereka akan merugi di akhirat. Boleh jadi di dunia ini Pak, ya mereka senang-senang, ya Allah kasih istidraj, ya karena kekuasaan, karena kekayaan, ya mereka bisa seenak perutnya gitu.
mau nampar orang, ya, mau menghina orang, mau memutuskan hubungan silaturahim karena faktor finansial, ya, terkadang nggak berpengaruh apa-apa bagi mereka, ya kan? Namun, ya, mereka akan Allah ancam dengan kerugian di akhirat, ya. Walaupun di dunia kelihatannya mereka enak-enak saja, tidak terjadi apa-apa, ternyata di akhirat Allah sudah mengatakan ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Qala fil akhirati, yaitu di akhirat. Wa hadza kama qala ta'ala, dan ini persis dengan firman Allah yang lain, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka yang merugi tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu apa? Artinya apa? Jauh, ya, dari rahmat Allah. Atau min rahmatillah, ya. Jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Itu maksud dengan laknat. Jadi kalau Allah melaknat artinya Allah menjauhi rahmat baginya. Nauzubillah min dzalik. Ya, surga itu kita peroleh karena rahmat Allah. Kalau dilaknat oleh Allah berarti tidak dapat rahmat Allah, otomatis tidak memperoleh surga Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah min laknatihi, dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Walau su'ud dar, dan bagi mereka, ya kan, tempat kembali yang jelek, ya. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir, al-khasiruna, kata al-khasirun jamu khasirin, ini bentuk jamak dari kata khasir, ya. Khasiruna orang-orang yang merugi, satu orang yang merugi, khasirun, gitu. Ini al-khasiruna, gitu. Siapa orang-orang yang merugi itu? Humun naqisuna anfusahum hududhu bima'siyatillahi min rahmatihi. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi bahagia mereka kelak di akhirat karena diri-diri mereka, perbuatan mereka, karena bima'siyatihim Allah, karena perbuatan maksiat mereka kepada Allah, ya. Mereka adalah orang yang kurang nanti mendapatkan apa-apa bagian mereka di akhirat, dan juga mereka akan kurang dari mendapatkan rahmat Allah. Maka di sini dikatakan bir rahmati, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama yaksiru rajul al-mala fi tijaratihi, sebagaimana seorang laki-laki, seorang pedagang, ya, rugi, ya kan, hartanya di dalam perniagaannya. Nah, ini ada di ayyuba mirasil mali fi baihi, ya, seperti dia rugi, apa namanya itu, rasul mal itu pokok hartanya, gitu. Modalnya itu sudah kemakan, gitu. Bagaikan orang yang berjualan, ya kan, kemakan modal, gitu. Bagaimana nak untungnya modal itu sudah kemakan, sudah rugi. Begitulah kelak orang-orang fasik, orang-orang munafik, mereka akan mendapatkan kerugian di akhirat. Nah, maka beliau mengatakan di sini, wa kadzalika munafiq wal kafir, demikian itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Khasira, mereka itu merugi, bihirmanillahi ya rahmatahu, karena Allah menghalangi bagi dia rahmat Allah. Allati khalaqaha li'ibadihi, yang mana rahmat Allah itu Allah ciptakan bagi hamba-hambanya fil qiyamati, pada hari kiamat. Ahwaju ma kanu ila rahmati, maka hamba-hamba Allah itu sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang fasik, munafik, kafir, na'udzubillahi min dzalik, mereka akan merugi serugi-ruginya, Pak. Ya, baru mereka menyesal gigi jari. Namun penyesalan tidak bermanfaat apa-apa kalau kita sudah mati, Pak. Nak menyesal sekaranglah, nak menyesal itu. Nak menangis, tangislah sekarang. Tangisan akan berubah menjadi pahala sekarang. Kalau tangis kita karena dosa kita, setiap tetesan mata yang mengalir, kata Rasulullah SAW, Tirmizi,
air mata yang jatuh mengalir karena takut kepada Allah, ya kan? Ainun bakat yang min khasyatillah la tamassuhan nar, kata Rasulullah. Air mata yang mengalir jatuh karena takut akan Allah, takut neraka Allah, gak akan disentuh api neraka kelak kalau menangis di dunia. Namun kalau di akhirat gak ada, mau menangis darah pun yang keluar, tidak lagi diterima penyesalan itu. Maka kesempatan yang luar biasa di dunia, kita masih diberikan oleh usia, masih belum Allah matikan, masih ada wajah. Maka marilah kita semua yang mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita berharap Allah matikan, Allah wafatkan dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai ya membaca tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 27. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita masuk Al-Baqarah 28. Sebelum kita tutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, maka untuk itu kami persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.